Penutup mami ini Ustaz. Selamat Hari Raya udah ini. Ya belum, Pi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kenapa kalau 1000 nama. kenapa kalau setiap saya dikasih? Enggak mau dikalah. Kadang tadi diam-diam gitu. Kenyami itu. Jadi Arif, Kau ambil lagi dulu anak. Kasih bunyi dulu tuh lonceng anak. Tuh. Ai ketemu Yantan dengan Sudia. ya, di sini kalau dibahas sama Ede. dibahas dia ribu sekali. Ketahui kakak Indah bilang, apa tadi kita kasih jatuh? Bilang tidak, itu belek-belek. Iya, jadi Tribuners meskipun sekarang kita sudah berada di H plus 5 Iya. tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18 H plus 6 nih, hampir satu sepekan kita sudah merayakan Lebaran, merayakan Idul Fitri, tapi kan baru kita ketemu ini. Iya. Jadi saya mewakili teman-teman redaksi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya. Semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kita kembali ke fitri, kembali menjadi manusia yang lebih manusiawi. Amin. Karena Idul Fitri itu kan artinya kembali menjadi manusia. Iya. Mungkin selama ini kita hanya berwujud manusia, tapi sebenarnya sifat-sifat kita sudah lebih banyak didominasi oleh sifat kebinatangan, sifat kekucingan, keayaman, kekerbauan atau kekambingan. Nah, itulah kita kembali Idul Fitri supaya kemanusiaan yang benar-benar lebih mendominasi diri kita. Itulah Idul Fitri, artinya kembali ke fitrah. Fitrah itu awal pembentukan. Kita ini kan dibentuk oleh Tuhan sebagai manusia, menjadi manusia. Jadi kalau selama sebelum Ramadan kita kadang-kadang melenceng tidak menjadi manusia yang seutuhnya, ya kita kembali Idul Fitri, kembali menjadi manusia. Berbagai macam ibadah tempaan-tempaan semalam bulan suci Ramadan. Jadi Tribuners, saya kali lagi ucapkan selamat Fitri. Semoga benar-benar kefitrian kita ini bisa bertahan semakin lama dalam diri kita. Amin. Dan tentu saja fitrah kita sebagai media adalah selalu menyuguhkan berita yang terbaik, berita yang terverifikasi, dan berita yang mendidik dan menghibur para pembaca. Kemarin SMS kan Siapa? kakak rektor Nih, apa Nabil? dari Sopeng. Sope. Ketawa karena kita tidak bisa mudik. Dengan kita sudah di sini. Iya tahu di kampung namanya. Tapi dia balas itu dia setengah mati pulang ke Makassar. Iya, lama tuh. Untung tidak seperti Jakarta. Kalau Jakarta, nah bilang orang gampang keluar susah masuk. Iya. Di Jakarta sekarang sudah sekali orang masuk. Harus melewati itu, nah bilang orang biasa. Meskipun dia bisa lolos di posko penyekatan, tapi belum tentu bisa lolos di komunitas. Oh iya tuh. Karena biar sampai maki di rumah belum tentu kita aman. Karena RT nanti akan datang ke rumah bersama Babinsa dan Babingkan Timnas. RT didampingi oleh tentara dan polisi datang ke rumah. Kalau nanti bilang ini baru datang mudik dan langsung membawa kita pergi di karantina. Oh, Tidak ada. ribet nadi. Makanya bilang orang ya, enak mau bisa kau sembunyi keluar, tapi tunggu dulu masukmu setengah mati. Makanya banyak orang Makassar yang berhasil lolos dari Jakarta itu masih tinggal di Makassar. Untuk apa kita pulang cepat-cepat? Masih ada pengkarantinaan di sana.
menunggu situasi aman baru dia kembali ke Jakarta. Dan Tribuners, kita memang harus selalu waspada karena Satgas korupsi mengkonfirmasikan bahwa mulai terjadi peningkatan lagi kasus aktif di Indonesia. Tapi meskipun masih 5%, masih jauh sekali dibanding negara-negara lain, terutama di India. Jauh sekali. Kalau kita mengatakan meningkat, tapi jauh sekali dibanding itu. Dan itulah harapannya, itulah yang diharapkan oleh pemerintah dan kita semua, supaya kita tidak seperti India, sehingga diberlakukan pengetatan mudik dan pengekatan arus balik. Sulsel termasuk yang disebut ikut mulai meningkat kasusnya. Tapi yang aneh ini karena bukan lagi Pulau Jawa yang dianggap memprihatinkan, tapi Pulau Sumatera. Iya, Selama ini kan Sumatera itu dianggap aman. Betul. Bahkan Aceh termasuk di daerah dianggap paling aman selama beberapa bulan tahun terakhir. Tapi sejak Februari, jadi bukan cuma gara-gara mudik Ramadan ini Lebaran, tapi sejak Februari itu Satgas mencatat bahwa mulai memang terjadi gejala peningkatan kasus di Pulau Sumatera. Dan sampai per hari ini seluruh daerah di Sumatera dianggap sudah masuk zona merah dan orange. Mari kita selengkapnya bisa kita lihat besok di Cibung Timur edisi Selasa 18 Mei 2021. Dan berita utama kita adalah sidang penyuap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Besok sudah mulai sidang. Dan kalau kita mau mendapat gambaran kira-kira seperti apa sidang perdananya, silahkan baca di Tribun Timur kita besok. Saya bekas tahu. Nanti ya nih sih deh. Udah baca ini. Capek maki itu begini-begini, berakin di kau. Halo Kakak Pian. Halo, Tribuners. Yes. Kembali lagi. Setelah libur. Berapa hari? 5 hari kayaknya deh. Iya. Lebaran tuh, tapi tidak mudik kau. Iya. Jaga rumah kita ternyata. Tribun Timur itu patuh dengan perintah Presiden. Iya dong. Jadi ya kembali bekerja secara normal, teman-teman aktif kembali. Maka untuk berita-berita apa biasanya PSMD PSM edisi 18 Mei Selasa 18 Mei itu kita membahas ini teman-teman muda. Jadi ada pemain dari PSM sering lah diberitakan toh, sering ini itu jebolan akademi PSM, M Rafli Asrul. Iya. M Rafli ini sama Edgar Ramping sudah menyelesaikan program Garuda Select di Inggris. Dia tahu kan. Selama hampir setahun sana. Lama kan? Dan kedua pemain ini sudah lawan tim-tim besar di sana, tim-tim junior klub Inggris. Masa? Terakhir itu lawan Manchester City. Jadi banyak nih pengalamannya. Sekarang balik ke Makassar. Dan Masrul menargetkan setelah menimba ilmu di Inggris, dia targetnya mau kena lampaui Asnawi. Masa? Harusnya besar motivasinya tuh. Jadi motivasinya dia harus bermain di Liga Eropa. Harus kita bangga juga. Artinya ada pemain muda yang punya cita-cita besar dan bermain
di Indonesia tuh harus didukung. Ya, kalau tidak minimal kalau main di Eropa dalam waktu dekat tuh musim ini tuh Iya. musim 2021 ya mau apa namanya promosi ke tim senior PSM. Minimal pengalaman dulu baru tampil. Kalau ada tawaran main di Liga Eropa begitu. Gitu. Tribunal kita dukung sama-sama Rapnas Surabaya. Ya ini orang yang rekam. Terus aja lagi nih ada orang yang rekam. Jago pak. Nanti kami kenceng-kenceng larinya itu. Kayak gunung-gunung tuh. Itu terus. Nah soal persiapan Liga 1 kemungkinan besar tim kebanggaan PSM Makassar ini akan menggunakan pelatih lokal. Nah, ada beberapa faktor. Pertama, Liga 1 2021 kemungkinan tanpa degradasi. Iya. Yang kedua, potensi pelatih lokal ini sudah tidak kalah sama pelatih asing. Betul. Ada faktanya di Piala Menpora. Iya. Coach Samsudin Batola bisa mengantar PSM hingga semifinal, menjadi juara 4 dengan skuad lokal. Dan pelatih lokal yang paling berpotensi nanti itu yang Coach Batola nih. Iya tuh. Salah satunya yang dirumorkan bakalan menukangi PSM di Liga 1. Kalau sekarang kan statusnya masih sementara atau masih karateka. Iya. Kita lihat saja, kita doakan tak siapapun pelatihnya. Gitu terima. Masih ada nih halaman lain. Apa itu? Halaman kampus. Jadi untuk halaman kampus biasa itu ada kabar baik Iya. bagi para pemudik yang balik ke Makassar. Disediakan rapid antigen gratis. Gitu. Ini yang siapkan ini Fakultas Kedokteran Unhas bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Selatan. Jadi karena pemudik utamanya para pekerja yang karyawan kan banyak itu perusahaan-perusahaan yang menolak karyawannya kembali kalau tidak bebas COVID. Makanya itu diinisiasi oleh FK Unhas dan Pemprov gratis. Cukup datang ke rumah sakit Unhas lantai 3, bawa KTP Makassar, terus di begitu sama ini ya masih banyak yang lain. Ada berita soal apa kayak gini, pemilihan mahasiswa berprestasi Unhas. Iya, disuruh baca ini disuruh baca ya. Ada juga kunjungannya Pak JK. Baca nih saya kunjungannya ke UIN tuh. Oke deh. Oh, kakak Asise. Iya, Puang. Oh, betul gitu. Salam tribu minal aidin wal faizin. Gitu. Besok itu, Puang. Iya. Tribun bisnis. Karena kita ini masih dilarang di pulang kampung. Nah, motong kini kita ini santai-santai sama keluarga ta. Iya. Ada cara gampang di kota juga. Di Bugis Waterpark. Bugis Waterpark sih. Di situ. Di liburan di situ. Apa dibikin di sana? Di Bugis. Mandi, seluncuran apakah di situ. Oh, Baru murah sih. Berapa? 150.000. Mahal gitu. Puas-puas nih mandi apa. Pokoknya fasilitasnya dipakai semua. Kalau di kampung gratis ke. Itu tahun sih ya, tapi dilarang sama pemerintah. Masa mau kita pulang kalau dilarang? Iya deh. Terutama kan tertribun. Masih mau kerja ini. Iya deh. Nah, itu. Tapi di sana Puan dibatasi. Tetap dibatasi, kemudian menggunakan masker. Pokoknya protokol kesehatan tetap harus diterapkan di sana. Ada terus apakah itu pegawainya, pengawas mengawasi. Kalau ada yang melanggar langsung ditegur. Kalau beberapa kali ditegur itu langsung bertindakan. Terus ini lagi Pak, Hotel Amaris tahu halal bihalal. Kalau di sana itu 50.000 jika kalau mau masuk. Banyak sih juga masuk. Bayar kini.
Kecuali kalau mau ke mandi-mandi gratis tapi bayar mungkin lagi anunya kamar hotelnya. Oh, deh. Itu juga beritahu ini hari. Itu aja. Iya. Kepanen tadi. Iya. Selamat kepada peselama. Iya, Dah. Kabar Rizal? Siap. Ah, gitu. Kita masih tagani daerah. Alhamdulillah masih. Apa dulu ini? Daerah. Kita ada berita dari biasa Sulsel Sulubar. Ini tadi ada kejadian di Baru. Ada mobil terbakar di SPBU gara-gara isi bukan ya gara-gara isi sebenarnya, tapi mobil ini dia isi BBM di lewat jerigen. Jerigen kemudian disimpan dalam mobil. Nah ini mobil mogok. Kemudian didorong, tiba-tiba muncul percikan api Iya deh. dan kena premium yang di dalam jerigen itu. Akhirnya terbakar lah sama satu mobil. Supirnya juga ikut terbakar. Iya kok dong. Untungnya tidak terlalu parah di luka bakarnya. Tapi masih ada kayak itu jual-jual jerigen begitu. Nah, menurut informasi ini dia ada izinnya dari Dinas Pertanian untuk traktor. Oh, traktor tahu. Kayaknya traktor isi solar nih. Tahu lah. Yang jelas begitu. Nah ini juga tadi ada dari Pemkab Goa ini Pak Bupati Pak Adnan ini menegur 3 pelaku usaha atau pengusaha nakal di Goa. Kenapa? Menunggak pajak. Pajak gitu. Berarti nama itu produksi baru nantungan Ya, pajak. jadi ada 3 usaha ini usaha ke restoran dan kafe sama satu ini objek tempat wisata di Malino. Mereka ditegur gara-gara tunggak pajak. Nah Pak Adnan ini marah katanya kalau masih sepekan ke depan masih tidak diindahkan, tidak segera melunasi pajaknya, tunggakan pajaknya, Indonesia akan ditutup. Iya tahu Pak. Ini tempat usaha ini 3. Ini Pemkab Goa memang lagi menggenjot PAD-nya, pendapatannya. Jadi ya semua yang bermau pajak ini dikejar semua, apalagi kalau ada yang menunggak. Iya deh. Hati Pada kan? Pak Bupati Goa ini. Ada deh. Salah. Yang kaleng-kaleng lagi. Kaleng-kaleng. Nah satu lagi kalau di Maros ini ada kabar baik dari Kabupaten Maros. Kemarin atau hari ini sudah dinyatakan zero kasus COVID. Artinya sudah per hari ini untuk sementara ya tidak ada lagi pasien COVID di Kabupaten Maros. Terakhir itu kemarin Minggu 1 orang itu telah dinyatakan sembuh. Pasien terakhir dinyatakan sembuh Minggu kemarin. Di hari ini sudah zero COVID dan ini menjadi kabar baik tentunya untuk warga Maros. Jadi tinggal bagaimana dipertahankan. Tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian atuhi imbauan atau aturan pemerintah dan sebagainya. Jangan sampai muncul lagi kasus baru seperti Pangkep. Pangkep itu sempat zero COVID. Tiba-tiba mungkin karena pas Lebaran kemarin ada warga ya ikut Lebaran itu tiba-tiba muncul lagi. Ada 5 kasus baru muncul, tapi sisa 3 sekarang. Jadi itu pelajarannya, meskipun sebenarnya sudah zero kasus, ya tetap patuhi protokol kesehatan. Betul. Terakhir, ini kan tangan ekonomi sekarang aja. Ini ada yang lagi cari properti ini di rumah, tanah, ruko dan sebagainya. Ini ada peluang bagus ini dari BS Alen. Yang BS Alen ini yang punya Royal Central Land sama Royal Spring. Kita tahu kan sekali di Makassar. Mantap kita tahu itu. Ini BS Alen ini menawarkan free PPN. Jadi pajak ini soal pajak free. Jadi ini berlaku hingga 31 Agustus untuk pembelian properti. Itu tadi tanah, rumah, ruko, kecuali coupling. Ini berlaku, jadi ini bisa dimanfaatkan oleh yang cari-cari properti ini untuk investasi. Bagus ini BSLN menawarkan sampai 31 Agustus. Seperti apa promonya? Baca cek besok. Kenapa nih? Pulang kampung. Ini lah, larang orang. Larang gitu.
banyak yang larang ke ini. Polisi, perusahaan juga larang pulang. Iya kak. Ini. Ditahan pakai sirkaya. Iya. Ada alasan juga. Belah. Kecuali di Takalar, boleh pulang kampung ke Takalar. Kalau setelah Takalar, tidak bisa. Ngengek kok. Nah, ini Tribuners terkait soal mudik Lebaran. Ini kan apa? Libur Lebaran dan cuti bersama sudah berakhir di minggu kemarin. Iya. Tanggal 16 Mei. Nah, ternyata itu di tadi hari pertama kerja di Pemkot Makassar, ternyata masih ada yang tambah libur. Iya. Padahal sudah diumumkan sebelum libur masa berakhir cuti dan libur Lebaran itu sampai 16 Mei. Tapi tidak lanjut lagi sampai 17. Iya, bonus tahu. Jadi marah Pak Wali. Marah dia bilang. Ada bilang. Misalnya nasi. Iya tahu. Kalau dia bilang kalau kau tidak makan nasi berarti bubur. Jadi BKPSDM tadi mencatat ada 651 orang. Iya, banyak sekali. Iya. Sekarang udah masuk. Nah, itu pegawai yang paling banyak absen itu di dinas Kominfo. Kominfo. Iya. Nah itu Tommy harus banyak kasih Di informasi. situ kasih informasi di situ. Gale. Itu juga. Nah, terus ada juga di kecamatan Iya. dan beberapa di kantor kelurahan. Tapi Pak PLT BKPSDM Pak Siswanta Atas dia mengatakan kalau 651 yang absen di hari pertama kerja ini kan ini mau diverifikasi dulu apa alasannya. Iya tahu. Siapa tahu katanya ada yang izin karena melahirkan atau sakit. Nah, itu dikecualikan. Betul tahu. Kalau semisal tidak ada jawaban tidak melahirkan, nah, itu yang harus dikasih sanksi. Iya. Ada kita minta di Pemkot. Ada Pak Dani. Kalau itu bukan ASN. Itu nih bos nih itu ASN. Kita harus berteman dengan bos ASN. Nah dia minta mau sanksi nanti. Deh, ikut telepon memang sebentar deh kalau ada temanku. Enggak ada Ji, biasa ada delete Ki. Enggak monitor lagi. Ini kodenya ada baru. Tidak ada pengecualian Pak Uca. Luar biasa. Senangku saya dengar ke Pak Wan. Tegas kita aja. Kasih tahu saya itu yang bicara ya. Kenapa tidak datang ke ke Amrullah? Padahal sudah ditunggu sebelumnya Lebaran. Ada pesannya. Masih ada jadi simpan nih, datang maki. Tunggu ki besok Dinda. Iya. Jadi Pak Dani juga ini dia menegaskan kalau dia tidak segan-segan kasih sanksi penurunan pangkat. Iya kan ini kan disanksi surat dulu. Kalau semisal besok dikasih surat baru dia abaikan suratnya. Ayo siap-siap. Bahaya itu kalau lurah di. Iya, kalau lurah ketahuan ini bisa jadi ketua RW. Ketur yang jadi ketua RW. Begitu kira-kira. Jadi staf biasa. Saya kira jadi ketua RW gini. Ketua RT malah. Jadi tambah turun lagi. Terus berdalilnya itu terus ini apa terkait berita ini ada tiga kapal asal Kabupaten Pangkep itu diminta putar balik di Pelabuhan Koter ya. Begitu kenapa? Iya. Ini kan Kepolisian Republik Indonesia
ini kan dia sudah perpanjang lagi sanksi putar balik kendaraan pemudik. Mm-mm. Nah, ini jadwalnya itu dari tanggal 20 apa? Awalnya itu dari 17 berakhir yang larangan mudik itu betul. Tapi diperpanjang sampai 24 Mei. Ini kodong. Nah ini kapal yang mau sandar di Pelabuhan Potere ini. Ini paski dia sandar di ini tanggal perpanjangannya jadi tidak berlaku lagi anunya. Kodong. Padahal kan dia tiba ini tanggal 16. Dia bilang besok mau berakhir ini. Yang larangan mudik kita. Iya. Ternyata ini polisi dia perpanjang sih. Terpaksa. Dan sandar kita masih muter lagi kembali. Kayak nih kodong arwah bergentayangan. Dia Cuman dedit saja Makassar tapi kodong. udah turun nih. Baru ketat sekali tuh di situ di Pelabuhan Potere. Iya, Ada begini. Jadi, mana ini? Dah. Pian udah. Oh. Wih, gagarin tuh. Apa dibilang kalau tidak dibilang gagal? Masa dibilang jelek na bintang? Cakep nih. Iya, cakep. Cakep itulah yang pakai baju malam tuh. Oh iya, udah. Kayak baju petak kota deh. Iya, didu. Ini mengingatkan saya ketika saya masih mahasiswa pengecak. Kenapa kek? Pakai kotak-kotak naik gunung. Kan? Iya deh. Dulu kan laku kan kotak-kotak zaman kita mahasiswa kan. 90-an kan akhir 90-an. Di mana kek beli itu? Di Gorsudiam kan deh? Gorsidi yang silakan mau cari bicara pesan. Iya. Masa kita bilang dia tahu di Gorsudi. Ikat tadi rame Baju sekali. mahal begitu tahu. Gorsudi yang dia kita bilang begitu. Kakak Oce deh. Apa ini cerita nih kau Oce? Super Bowl tak tahu. Kalian mau di sini Pak dengan. Tak mau kami. Langsung cepat. Super Bowl ini besok preview pertandingan yang sudah bertemu sebelumnya ini. Wih, kok cantik nah kabur-kaburnya. Wih, di. Chelsea melawan Leicester. Kalau 2 hari yang lalu mereka ini sudah bertanding di Iya. final Piala FA. Kini besok malam ini gantian bermain dalam lanjutan Liga Inggris. Ya, tim ini lagi bersaing untuk mendapatkan 1 tiket ke Liga Champions enggak Uca. Tapi bukan 1, sebenarnya posisinya 3 dan 4 ini. Karena saya ada nomor 5 ada Liverpool. Oh, dede. Jadi ini juga harus bersaing toh ini kan Iya, kalau toh. menang ini nah lewati 2-nya. Iya deh. Begitu. Karena poinnya beda-beda tipis. Nah, beda 1 itu peringkat keempat dengan kelima. Jadi Leicester melawan Chelsea ini akan mati-matian lagi di sini. Iya tahu. Kalau di pertandingan final Piala FA yang Chelsea diunggulkan, ternyata kalah sama Leicester. Iyo kau. Baru kalah Tommy baru-baru juga lawan Arsenal. Ini Chelsea. Padahal waktu lolos Liga Champion final Liga Champion yang bertanding 30 Mei mendatang, dipuji-puji Chelsea, langsung kalah 2 kali Iya berturut-turut. dede. Memang begitu kalau dipuji-puji kapan nih? Iya betul. Pokoknya puji-puji. Iya deh, ya mau deh. Cakep saja. Ya, di kanan lalu PSM, di kanan lalu PSM. Bilang kayak begitu nambah ke supporter. Banyak yang begitu tuh pendukung PSM. Iya. Selalu bilang begitu. Kan doa itu. Iya. Review selengkapnya. Iya. Halaman 9. 9 edisi Super Bowl. 9 atau 17? 9 kapan tahun? 9 mau dirubah itu. Yang diubah. Jangan sampai tidak ubah ini. Iya. Iya. Bukan halaman 9 halaman Super Bowl. PSM. Maka Apa PSM? pada PSM. Sudah Liga Inggris. Gara-gara kita bilang PSM. Virtual. Iya. Berikutnya. Virtual besok seperti biasa jam 2 live report dari Makassar. Besok itu ada sidang perdana itu Agung Sucipto Iya. yang tersangka
dugaan korupsi menyuap Pak Nurdin Abdullah itu. Iya. Nah, besok mulai disidangkan. Pasti pembacaan kasus dan sebagainya itu. Terus ya kita akan usahakan live report besok itu. Terus ada pengumuman 10 besar tilawah menuju kejayaan itu P3 Sulsel itu kan. Iya tahu. Karena kan waktu Ramadan lalu kan audisinya semua, ini 10 besar diumumkan ini. Jam 3 besok live juga di YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Terus acara berikutnya itu bincang bola. Yang ditunggu-tunggu Nah, ini. ini juga yang datang pemain berpengalaman PSM. Siapa nih? Abdurrahman Sulaiman. Wih, Senior kan? Iya. Iya. Dia akan banyak bercerita tentang kondisi cederanya kan satu musim di kondisi cedera. Betul. 1 tahun ini dia enggak ngapa-ngapain tuh, jadi dia pemulihan terus, dia siap menyambut Liga 1 2021 yang tanggal 3 ya kalau saya. Iya. Terus malam harinya ada lagi Kata None. Tingtong. Iya. Kata None, besok itu tamunya bakso jumbo. Jam 7 malam. Jam 7 malam bakso jumbo. Bagaimana itu besarnya? Namanya jumbo pasti besar toh. Iya. Ada kayak jumbo kecil. Iya deh. Itu. Ayo bawa besok ketupat deh. Dengan Ini Indomie. juga Indomie, ketupat, uras apa toh? Mantap. Dan